Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pembawa materi, yang saya hormati dan saya banggakan tim MPLS SMP Negeri 1 Sang, yang terhormat Bapak Ketua Komite, dan yang berbahagia yang saya sayangi anak-anakku siswa baru SMP Negeri Secang tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang di materi kenakalan remaja dalam MPLS ini. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya pembawa materi Joko Kristanto. Berkeluarga, anak saya 2, tinggal di Sumber Ketandan, RT 19, RW 06, Secang, Magelang. Mengajar di sekolah ini mulai tahun 2000 sampai dengan sekarang, dan insya Allah masih berlanjut. Dalam kesempatan ini yang pertama perlu saya sampaikan mengapa materi kenakalan remaja ini menjadi penting dijadikan materi, termasuk materi pokok di dalam penyusunan program materi MPLS ini. Alasannya adalah bahwa yang pertama, anak-anak kita memang, kalian semua memang masuk usia remaja, pra dewasa. Kemudian yang kedua, di sekitar kita terjadi tren-tren kenakalan remaja yang secara kuantitatif dan kualitatif semakin tinggi perkembangannya, dengan tujuan ketika mengetahui ilmu apa dan bagaimana kenakalan remaja, maka diharapkan nanti kalian tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan atau paling tidak mencoba-coba yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Pesan Pak Guru, dalam kegiatan ini saya minta semua peserta mengikuti dengan seksama materi yang Pak Guru sampaikan nanti dalam bentuk slide yang saya insya Allah bisa jelaskan secara detail, dan dalam pada itu simak ilmu-ilmu baru, pengetahuan apa itu kenakalan remaja, faktor internal apa, faktor eksternal apa, jenis-jenisnya apa, cara mengatasinya bagaimana, dan seterusnya. Disaksikan dengan seksama, karena nanti setelah kegiatan ini kalian harus mengerjakan LK, di mana itu akan dikumpulkan dan akan dinilai oleh panitia. Untuk itu, simaklah materi ini dengan baik dan insya Allah bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Baiklah, langsung saja kita mulai pemaparan materi. Baiklah anak-anak, mari kita mulai materi MPLS yang berikut, yaitu kenakalan remaja. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang masalah kenakalan remaja, kita akan tahu terlebih dahulu
latar belakang kenapa materi ini dimasukkan atau diangkat menjadi salah satu materi di MPLS gitu ya. Bahwasanya diketahui melalui media sosial dan informasi yang terjadi di masyarakat sekitar kita, akhir-akhir ini masalah kenakalan remaja, frekuensi, jumlah, dan kualitas kenakalan remaja itu semakin memprihatinkan. Misalnya kita melihat berita tentang tawuran antar pelajar ya, di beberapa kota di Indonesia, bahkan membawa senjata tajam, tertangkapnya para kriminal oleh kepolisian, di mana pelakunya masih usia pelajar, di mana setelah diinterogasi mereka menggunakan minuman keras dan menggunakan obat-obat terlarang. Banyak kasus yang lain, misalnya seks bebas, kemudian kriminal pembunuhan yang dilakukan oleh remaja. Nah, hal inilah menjadi pertimbangan pemerintah untuk memasukkan materi ini di dalam MPLS dengan tujuan membekali anak-anakku semua ya, ilmu yang manfaat untuk tindakan pencegahan, untuk mengisi pola pikir mindset anak-anak sehingga tidak terjebak pada kenakalan remaja yang tadi disebutkan. Begitu juga nanti orang tua mendapatkan masukan untuk bekal pengetahuan kenapa, apa, bagaimana tentang kenakalan remaja, sehingga bisa menjadi pedoman di dalam pengawasan pemantauan putra-putrinya. Karena keberhasilan pendidikan dalam hal ini, mentalitas karakter, haruslah ada kerjasama dari sekolah, dalam hal ini guru, orang tua, dan masyarakat yang kondusif mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Kita mulai dari materi yang pertama tentang kenakalan remaja. Apa itu ya? Ya, dinamakan remaja nakal ya, yaitu remaja yang punya perilaku menyimpang dari norma-norma ya, mulai dari norma hukum, KUHP dalam hal ini pasal-pasalnya, norma sosial, norma etika, norma estetika ya, terlebih-lebih norma agama ya. Di dalam slide di situ hanya satu tinjauan saja norma hukum, supaya anak-anak, para remaja tahu konsekuensi hukumnya ya. Dimana ketika kita melakukan sesuatu yang menyimpang dalam kehidupan remaja, tindakan kriminal remaja itu bisa dipidanakan, yaitu mereka yang dalam kategori umur 13 sampai 18 tahun. Karena mereka belum dewasa, sehingga masih perlu pemantauan, pembinaan dari semua pihak ya.
yaitu pengertian kenakalan remaja. Ya, sebelum saya Pak Guru teruskan, simaklah dengan seksama ya, tayangan ini, karena nanti di akhir slide ini ada lembar kerja siswa, ada 10 pertanyaan yang harus Anda jawab, baik berdasarkan dari slide, tayangan PowerPoint, dan tambahan-tambahan penjelasan dari Pak Guru. Anak-anakku yang berbahagia dan orang tua yang saya hormati, kita bahas berikutnya yaitu apa penyebab remaja itu melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dibagi menjadi 3 faktor ya. Faktor yang pertama berasal dari anak itu sendiri ya. Faktor yang kedua berasal dari luar diri anak itu sendiri, dan yang ketiga tambahan faktor-faktor lain yang prakondisi menjadi penyebab pendorong anak-anakku melakukan tindakan penyimpangan. Mari kita masuk ke materi faktor dari dalam diri siswa. Ketika anak umur 13-18 tahun itu secara biologis mereka mengalami perubahan transisi pematangan tubuh atau badan. Secara sosiologis komunitas mereka mulai hadir di koloni-koloni baru. Nah, kedua hal ini membentuk integritas jati diri dari anak tersebut. Nah, mengapa kadang terjebak dalam upaya mencari integritas jati diri itu? Faktor pertemanan, faktor lingkungan membentuk siapa dirinya nanti. Jadi kalau ilmu tabula rasa itu kertas putih, tergantung apa yang menulisinya. Jadi makanya hati-hati dalam bergaul, intinya seperti itu. Yang kedua, ketika sensor normatifnya itu lemah, maka kontrol terhadap komunitas sosial yang baru tadi itu juga lemah. Akhirnya secara tidak sadar sebenarnya seharusnya tidak mengikuti sesuatu apa yang dilakukan oleh komunitasnya, karena kontrolnya lemah akhirnya mengikuti, akhirnya terjebak di sana, merasa bahagia, merasa happy, merasa berharga dalam ketersesatannya itu, walaupun masyarakat luas melihat itu adalah sebuah penyimpangan. Nah, itu kira-kira apa yang dimaksud dengan faktor internal. Yang berikutnya kita teruskan ke faktor eksternal, yaitu faktor yang dari luar diri siswa. Dalam hal ini berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu guru melaksanakan pendidikan di sekolah. Rata-rata siswa yang bermasalah itu backgroundnya dimulai dari ketidakharmonisan komunikasi dengan orang tua, bahkan banyak diantaranya yang broken home, perceraian orang tua, perselisihan orang tua tiap hari. Nah, itu bisa menjadi penyebab. Bahkan bisa jadi karena terlalu cintanya kepada anak, akhirnya diberi
fasilitas dan perhatian yang lebih, walaupun itu salah. Dalam bahasa umumnya disebut dimanjakan. Ya, orang kalau dimanjakan itu segala sesuatu yang biasanya harus berusaha sendiri malah sudah diusahakan oleh orang tuanya. Nah, akhirnya tidak lekas menjadi dewasa. Kemudian pergaulan tadi sudah saya katakan, siapa temanmu, kamu akan jadi seperti mereka. Seperti Alkisah pada waktu perang Badar, tidak salah, Nabi dalam sebuah majelis ditanya oleh majelis, anggota majelis di situ, ya Rasulullah, di ruangan ini, majelis ini ada orang baru yang saya curiga karena tidak mengenalnya bisa jadi ini mata-mata musuh dan seterusnya. Nanti Nabi jawabnya cuma, siapa yang membawa fulan ini? Kemudian Sayyidina Ali berdiri dan berkata, itu teman saya yang Nabi, kekasih Allah. Gitu. Akhirnya Nabi bersabda, kalau itu temannya Ali, maka dia orang baik. Nah, ini bisa kita pedomani dalam kehidupan saat ini. Siapa temanmu, ya begitulah kamu, begitu. Nah, kecuali kalian sudah punya iman dan takwa tingkat tinggi. Nah, itu bagaikan mutiara yang dilempar ke lumpur, walaupun bertahun-tahun malah menambah mutiara itu mengeras dan bersinar mengkilap. Tapi kalau batu bata dilempar, besi dilempar ke lumpur, tidak jadi lumpur. Nah, makanya karena kita belum seperti mutiara, sebaiknya mencoba untuk menjauh dari lumpur. Nah, itu bahasa filosofinya seperti itu. Jadi hindari hal yang kurang baik. Tadi sudah dibahas faktor internal dan faktor eksternal. Nah, hal-hal yang di luar itu walaupun termasuk ini eksternal sebenarnya, tapi lebih pada prakondisi ya, sekitar siswa sehingga menjadi penyebab juga, yaitu yang pertama, anak-anak yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa, frustasi. Terus yang kedua, karena penyakit tertentu secara psikologis berpikir lemah. Yang nomor tiga ini tadi sudah kurangnya kasih sayang, bahkan berlebihannya kasih sayang itu keluarga itu bisa menjadi penyebab. Pengawasan yang lemah, ya, teknologi modern. Nah, ini pengaruh yang saat ini sangat mengerikan ya. Ketika kita buka YouTube, kita buka Google, buka media sosial mencari kata tertentu, yang muncul adalah iklan-iklan pornografi, porno aksi. Ya, jadi harus berhati-hati supaya kendali dirinya kuat gitu ya. Kalau memang merasa tidak mampu bertahan, ya jangan lihat film gambar yang jelek-jelek lama, kan begitu. Nah, itu hanya bisa ditangkis dari ketaatan terhadap norma-norma, ya, terutama norma agama.
Yang berikut, terlalu banyak nganggur sehingga penyaluran hobi passion kurang. Nah, ini gampang diisi oleh hal yang negatif. Kemudian tidak terbuka dalam berkomunikasi, dia cenderung pendiam, dipendam, istilah psikologinya introvert. Nah, orang-orang begini ini cukup riskan untuk gampang dimasuki pengaruh negatif. Jadi lebih baik berkomunikasilah ketika Anda tidak bisa memecahkan masalah dengan orang-orang terdekat Anda, terutama yang bisa Anda percaya, dan yang paling baik adalah dengan orang tua. Nah, yang berikut, penggunaan obat-obatan, nonton film asusila dan seterusnya. Nah, ini bisa Anda lihat, baca sendiri gambar-gambar apa saja yang tergolong dalam kenakalan remaja. Kita teruskan bentuk-bentuk. Nah, tolong dicermati, dan barangkali nanti anak-anak harus memutar ulang ya slide ini ketika kalian sudah berhadapan dengan soal-soal ya, karena soal-soal akan dihubungkan ya, berasal dari tulisan-tulisan di slide ini dan penjelasan-penjelasan Pak Guru. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba, kemudian seks bebas, tawuran, kebutuhan di jalan raya, pornografi, porno aksi dalam segala bentuknya, vandalisme. Vandalisme itu aksi coret-coret, aksi usil di tempat yang tidak seharusnya. Misalnya pergi ke Candi Borobudur, bawa pilok, terus tulis nama di sana, ya itu vandalisme. Mencuri barang orang lain yang teman-temannya lagi istirahat, kamu masuk kelas, di dalam tas teman-temanmu ada uang atau HP, tergerak untuk mengambil, nah itu termasuk kriminal, hati-hati gitu. Kemudian berteman tetapi kelompoknya negatif, atau istilah kerennya itu geng. Nah, akan lebih baik gengnya ini menjadi geng majelis diskusi tentang ayat Al-Quran. Nah itu kalau gengnya seperti itu bagus sekali. Kemudian berpakaian atau bermode menyerupai artis atau tokoh idola ya. Misalnya potongan rambutnya dipeletas-peletas kayak kuda, atau diberi garis seperti jalan semut, atau berpakaian compang-camping seperti kalau di Amerika gypsy. Kalau gypsy di Amerika itu sebenarnya orang kaya yang bosan dengan rutinitas kemewahan, dia pengen mengenal dunia asli dengan menelantarkan diri jadi pengemis atau gembel. Tapi dia itu jutawan, itu gypsy di Amerika. Nah, kalau gypsy di kita tahu sendiri ya, yang sering tongkrongan di perempatan-perempatan dengan pakaian compang-camping anak-anak muda. Bahkan ada yang usia belasan tahun anak cewek bergabung dengan mereka. Sangat mengerikan ya, naudzubillah min dzalik ya. Kemudian minum-minuman keras, membolos dan lain-lain. Nah, berikut akan Bapak tayangkan contoh gambar yang sering kita jumpai di
kehidupan dewasa ini, anak-anak remaja. Yang paling kiri atas tawuran, kemudian di konsumsi rokok, minuman dan lain-lain. Ini keluar sekolah dari pagar karena bukan jam pulang. Terus ini parade merayakan kelulusan dengan aksi vandalisme yang sebenarnya bagi orang yang punya norma melihat ini adalah sebuah pelanggaran atau sesuatu yang memalukan, tapi yang melakukan ini merasa happy banget dan bahagia bangga. Inilah yang disebut dengan persepsi ya. Persepsi itu cara pandang. Bagi yang melakukan ini tadi merasa happy, enjoy, tapi bagi orang yang melihat dengan norma menyaksikan saja malu gitu ya, apalagi ikut. Nah, siapa tahu Anda nanti lulus, kalau mau melakukan hal seperti ini, ingat-ingat kalimat Pak Guru tadi ya, melihat saja ikut malu, apalagi malah. Baik, supaya lebih jelas, mari kita ikuti. Kalau di sekolah gimana atau pelanggaran remaja di masyarakat dan keluarga. Mari kita mulai dari kenakalan di sekolah. Silakan dibaca sendiri di sini. Bolos, pulang lebih awal, datang terlambat. Di tasnya ada obat terlarang, di tasnya ada senjata tajam, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya ya. Kemudian yang di luar sekolah terlibat dalam balapan liar di jalan raya, tawuran geng minuman keras, tadi sudah konsumsi pas larang. Di keluarga, anak-anak yang seperti ini cenderung untuk abai terhadap nasihat atau perintah orang tua. Tidak suka patuh. Bahkan ada yang berani membentak. Padahal di dalam hadis, kalau orang tuamu sedang menasihati atau menyuruh, kamu menjawab saja itu sudah dosa, apalagi berani bentak orang tua ya, nggak boleh ya. Jadi harus benar-benar patuh terhadap apa yang diperintahkan, disarankan orang tua. Kemudian tidak konsisten terhadap peraturan yang sudah disepakati bersama orang tua. Misalnya kalau pergi pulang sekolah harus pulang ke rumah dulu, ini langsung dolan. Nah itu sudah pelanggaran. Terus nongkrong di jalan raya, izinnya ke temannya belajar, tahu-tahu di mall nongkrong. Nah itu namanya ketidakjujuran dan melanggar norma keluarga. Loh, anak seperti itu yang kayak seperti itu ada ciri-cirinya tidak, atau bisa dikenali tidak? Nah, mari kita lihat. Kalau Anda semua ya, ada yang seperti ini, berarti Anda sudah merupakan bagian anak-anak yang berpotensi nakal. Yang pertama, dia biasanya tidak disukai temannya. Karena nggak disukai, dia cenderung sendiri. Ya ini akibat dari sikapnya yang tidak baik. Kalau minta maksa, sedikit tersinggung, ngamuk-ngamuk marah, dan seterusnya. Nah itu maka mengakibatkan tidak disukai temannya. Penyendiri.
Kalau diberi tugas dia tidak bertanggung jawab. Nah, ini sebuah ciri-ciri ya. Sudah nggak melakukan apa-apa atau melakukan sedikit tapi banyak mengeluh, pekerjaannya mengeluh ya. Nah, karena dia punya harga diri, supaya dihargai dia berbohong. Jadi kalau Anda sering berbohong, berhati-hatilah, sudah awal dari hal yang menuju ke sana. Karena ilmu psikologinya itu, kebohongan tidak pernah satu kali. Ketika Anda berbohong satu kali, maka Anda harus menutupi kebohongan itu dengan kebohongan baru. Begitu seterusnya ya, bisa dibuktikan ya. Maunya cuma berbohong satu kali. Misalnya contoh ya, Anda pulang terlambat, ditanya bapak atau ibu, "Dok, Cah Ayu ya, Cah Bagus mestinya kan jam 2 sudah di rumah, kok sampai jam 3 jam segini baru sampai di rumah?" Lah Anda berniat berbohong satu kali, "Pak, ada pertemuan dengan Pak Guru di sekolah," atau disuruh Pak Guru sekolah. Nah, maunya berbohong satu kali karena bapaknya tanya lagi, "Emangnya disuruh apa?" Nah, Anda harus memikirkan kebohongan kedua. Itu yang disebut dengan kebohongan tidak pernah satu kali. Yang berikut ciri-ciri anak yang nakal itu, dia susah fokus. Dia susah fokus. Pusatkan perhatian itu susah. Kalau disuruh baca materi itu gak tahan lama. Yang berikut tadi lagi adalah fobia. Fobia itu ketakutan terhadap sesuatu yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu begitu. Gelisah dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak normal. Dalam arti respon yang lain biasa-biasa saja, dia sudah gelisah dan takut luar biasa. Nah, yang parah kelihatan ini, suka menyakiti, mengganggu teman yang lain. Ya, kalau sudah begini, nanti harus ada bimbingan dari BPBK wali kelas. Baiklah, kita teruskan ke peran orang tua. Nah, ini mohon dengan hormat para orang tua benar-benar mencintai dan menyayangi anaknya dengan porsi yang benar secara proporsional. Dari awal, pertama anak harus sudah diberi latihan tanggung jawab. Kecil sudah dibiasakan, misalnya tidak mau sholat. Nah, ini anak kita ini sudah wajib ini hukumnya karena umurnya sudah SMP. Nah, jangan dibiarkan, jadi harus diingatkan terus. Kemudian dasar-dasar moral dan agama ya, kalau kita nggak sanggup, kita antarkan ke tempat-tempat majelis pengajian ya, atau semacam bedah atau mempelajari ayat dengan berkelompok. Hal yang lebih penting lagi adalah kerjasama komunikasi baik dengan guru sehingga terjadi keterbukaan. Terus orang tua adalah contoh panutan bagi anak-anak, maka harus terjaga lingkungan yang sehat. Kita teruskan ke materi berikutnya, yaitu kategori penanganan kenakalan remaja ya. Dicegah, ditangani,
direhabilitasi. Kalau kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sama tentang psikologis perilaku, kenakalan remaja lebih baik juga dicegah. Jangan sampai ke represif. Represif itu sudah penanganan. Penanganan itu tergantung tindak kesalahannya, semakin tinggi penanganannya semakin tinggi, sanksinya semakin tinggi, karena bisa jadi tindak pidana, kepolisian dan lain-lain. Nah, contohnya narkoba, kalau sudah terlanjur memakai narkoba, ya ini represif. Kepolisian, penjara, minimal direhabilitasi di BNN gitu. Nah, wilayah kita sekarang menjadi tempat yang berbahaya tersebut. Maka kata Bang Nafi, waspadalah, waspadalah. Nah, ini yang dimaksud dengan represif tadi. Silakan dibaca. Dan berikut saya sampaikan apa itu undang-undangnya. Jangan merasa karena belum 18 tahun saya tidak bisa dihukum. Tidak ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak di Indonesia bisa disidangkan. Walaupun ada pembelaan Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi yang namanya sidang ini tergantung fakta-fakta temuan di lapangan, barang bukti, saksi. Kalau terbukti ya pasti dapat sanksi hukum. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak-anakku yang tercinta ada di sana. Nah, itu ya, ada di sana. Kalau di sana boleh, tetapi nanti suatu ketika jadilah jaksa, hakim, panitera, begitu. Itu yang ingin kami dengar beberapa puluh tahun yang akan datang. Sampai di sini, silakan direnungi sedikit tentang apa yang Pak Guru sampaikan. Nah, ini kalau nakalmu sudah berlebihan, ini loh pasal 16 ayat 3 dan nomor 22, penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jangan sampai terjadi. Lalu apa pembelaan yang dilakukan jika itu harus terjadi? Nah, dijamin oleh undang-undang Anda seperti ini. Kiranya sudah banyak yang Pak Guru sampaikan. Itu mari kita ringkas ya, materi pertemuan kita ini dengan 5 hal yang berikut ini. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang norma hukum, tadi sudah ya, merugikan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Kenakalan pada zaman sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, internal, eksternal, dan faktor khusus. Nomor 3, harus mempunyai figur orang dewasa sebagai guru ya, untuk menjadi suri tauladan. Orang tua, guru, teman sebaya, lingkungan sosial bisa mengatasi semua ini jika semuanya sinergis. Yang terakhir, anak-anak yang cenderung mendiri ya, haruslah
memberikan cinta kasih yang lebih dari kita semua untuk dibantu supaya menjadi kehidupannya cerah. Anakku dan para orang tua yang saya hormati, demikianlah akhir dari pertemuan ini, ya. Kita semua bismillah untuk berniat selama 3 tahun ke depan anak-anakku tidak terjebak pada kenakalan-kenakalan yang tidak perlu, di mana nanti akan menyusahkan diri sendiri, guru, orang tua, dan bahkan bisa menjadi batu sandungan atau sesuatu yang menjadi penyebab keberhasilan Anda di masa yang akan datang. Demikianlah materi kenakalan remaja di MPLS 2021-2022 SMP Negeri 1 Secang. Anak, terima kasih telah bergabung pada materi ini. Jangan lupa laksanakan tugasmu dengan baik, kumpulkan LK-LK, dan yang paling penting adalah kalian bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu, mengambil pengetahuan. Sekali lagi, jangan sampai kenakalan remaja mengganggu kehidupan Anda, bahkan bisa Anda terjebak, Anda hancur oleh kenakalan remaja, sehingga masa depan Anda tidak seperti yang Anda harapkan saat ini. Ya, demikian pesan dari Bapak Guru. Kurang lebihnya saya dalam menyampaikan materi ini, mohon maaf. Saya tutup. Jangan lupa jaga kesehatan, prokes 5M untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.